sampah. Coba dibersihkan dulu, dirapikan dulu, siapkan alat-alat tulis dulu, karena nantinya kita akan belajar. Terus habis itu hal yang paling utama yaitu kita akan mulai berdoa. Siapa ketua kelas? Sekian. Ya Pak. Oke. Silakan Rizky memimpin doa sebelum belajar. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini kita berdoa. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baik. Ya. Sebelum itu, sebelum kita masuk di pembelajaran, Bapak akan memperlihatkan satu gambar kepada adik-adik. Oh, enggak ada. Coba kalian tengok gambar ini. Ini gambar apa? Pantai. Apa Pak? Warna apa? Ya, Pantai. secara seluruhnya itu Lautan. pantai. Alam. Oke. Nah, di gambar pantai ini atau itu bisa digambarkan oleh kalian berada di tempat itu di tempat seperti ini. Apa yang kalian pikirkan? Indah. Selain itu, Senang. Santai, relax, plong gitu Pak. nah, ketika ada perasaan-perasaan seperti itu, indah, rasa santai gitu, apa yang kalian lakukan begitu? Apakah kalian kayak memuji pemandangan ini? Nyanyi. Oh, bernyanyi ya. Kalau yang lain bagaimana? Aku sih baca puisi Pak. Oh, oke, bagus. Nah, jadi sebenarnya dalam melihat suasana seperti ini, kita sebenarnya bisa menciptakan kata-kata seperti yang Rizky bilang. Dia ketika melihat kata pemandangan yang indah, dia akan menciptakan puisi. Begitulah. Maka hari ini kita akan belajar yang namanya bagaimana memahami puisi. Oke? Nah, karena di pertemuan sebelumnya Bapak sudah mengajarkan kepada kalian tentang perbedaan prosa ataupun novel, cerpen dan juga puisi, tapi dalam bentuknya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini dalam pertemuan hari ini kita akan membahas kita akan membahas bagaimana memahami pesan dalam puisi. Nah, puisi itu kan identik dengan itu kan. Puisi identik dengan ketika orang melihat pemandangan, terus orang itu menciptakan kata-kata yang indah. Melalui puisi. Nah, dan biasanya orang-orang menciptakan puisi itu disebut sebagai penyanyi. Lebih dalamnya lagi Bapak akan jelaskan. Kita akan belajar bukan hanya memahami pesan dalam puisi, tapi spesifiknya kita akan lihat di tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita itu akan menjelaskan pesan. Kita akan belajar menemukan nasihat baik dalam puisi. Dan seringkali puisi bukan hanya saja memuji pemandangan yang indah, tapi ada nasihat-nasihat baik gitu dalam puisi. Terus habis itu kita menemukan tema. Kita akan mencari tahu gagasan pokok atau ide utama dalam puisi. Jadi kita akan lihat temanya ini seperti apa. Apakah keindahan alam, tentang kesedihan, terus habis itu tentang pendidikan, ataupun itu yang disebut kita akan mencari tema. Oke? Ya. Nah, tapi sebelum kita mempelajari secara spesifik puisi-puisi, alangkah baiknya Bapak akan membacakan puisi yang Bapak ciptakan gitu.
daripada kita memahami dulu dasar-dasar apa itu puisi bla bla bla, kita harus mengetahui dulu puisi secara penuh dulu. Setelah itu kita tarik sedalam-dalamnya makna-makna di dalam puisi itu. Oke. Bapak akan membacakan puisi. Kita mari menyimak puisi. Itu bukan judulnya, tapi marilah menyimak puisi yang Bapak bacakan. Judulnya Laut Biru di Depan Mata. Bagus banget ya. Seperti yang tadi ya Pak? Ya, seperti itu. Kan si Rizky saya membuatnya, Bapak membuat juga. Oh iya. Samaan kita Pak. Ya Pak, Pak. Iya deh. Baik. Ombak berlari di tepi pantai. Buihnya putih menari-nari. Angin sepoi menyerut damai. Hatiku indah sepanjang hari. Ikan warna-warni kesana kemari, terumbu karang rumah mereka. Pastikan ada selamanya. Ingin aku teliti dengan cemara. Tuhan sungguh indah kamu. Oke. Terima kasih. Itulah puisi dari Bapak. Nah, dalam puisi ini itulah respon Bapak ketika Bapak melihat pemandangan ini. Pak, itu aja Pak. Ya, silakan. Itu buatan Bapak sendiri atau Bapak di orang lain? Tidak ada yang original. Oke. Bapak tekankan tidak ada yang original. Bapak melihat puisi-puisi dari para penyair-penyair sebelumnya, lalu Bapak mengkombinasikan dengan pemahaman yang Bapak dapatkan, dan Bapak menciptakan puisi ini. Oke. Mau betul Pak. Baik. Nah, kita akan belajar puisi lebih dalam begitu. Apa saja apa itu puisi, apa namanya unsur-unsur di dalam puisi itu. Oke? Go to the slide. Nah, kita akan mengenal puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah tulisan yang menggunakan bahasa indah dan penuh makna untuk mengungkapkan perasaan. Coba sekali lagi, apa itu puisi? Puisi adalah bentuk kalimat yang indah dan bentuk mengungkapkan perasaan serta penuh makna dalam kalimat tersebut. Baik, betul. Nah, bedanya dengan cerita, seperti yang kita sudah pelajari kemarin itu, puisi itu tercekat oleh bait dan baris. Seperti puisi Bapak tadi, kalian lihat kan, dia tidak seperti tulisan yang panjang begitu, tapi dia per bait, dia per baris begitu. Oke? Nah, bait adalah kumpulan baris dalam puisi. Oke, bait itu kumpulan baris dalam puisi. Baris itu bagaimana Pak? Mana? Seperti contohnya tadi itu anak-anak sekalian. Oke. Nah, kalau baris, contohnya begini, contoh yang spesifik itu bait itu seperti ini. 1, 2, 3. Ini bait. Nah, kalau dia baris, dia adalah susunan kata yang disusun berdampingan dari kiri ke kanan seperti ini. Oke, ini bait 1, 2, 3, ini baris. Oke, seperti itulah puisi. Dia terikat oleh bait dan baris. Nah, unsur penting dalam puisi itu ada tema atau bunyi pokok. Oke, dia bukan judul, tapi dia tema. Ini adalah hal utama yang dibicarakan dalam puisi. Contoh itu keindahan alam, kasih sayang ibu, persahabatan. Jadi ya, contoh seperti si Rizky, temanya yang dia dapat ketika dia di laut itu adalah tema pemandangan ketika dia menuliskan puisi. Nah, terus itu unsur lainnya lagi itu adalah pesan dan amanat. Di sini terdapat nasihat gitu. Adalah hal utama yang dibicarakan dalam puisi. Ya sama seperti yang tadi, contoh nasihatnya kayak puisinya itu mengajak kita untuk jangan selalu bertengkar. Marilah kita bangun persahabatan. Itulah nasihat dalam puisi. Dia bebas mau di keindahan alam, kasih sayang dan persahabatan. Oke? Ya. Bapak ulangi lagi, unsur penting dalam puisi ada apa saja? Ada 2. Ada baris dan baris. Dan unsurnya bukan ini terikatnya. Tema. Ada apa? Tema dan juga. Oke. Nice. Jangan diperhatikan dong. Ini Nisa dan Rizky yang aktif ini kayaknya. Oke. Ciri-ciri puisi itu
bentuknya bentuk terstruktur. Oke, jadi dia seperti tadi dia ada apa ya? Maksudnya dia terstruktur dari atas sampai ke bawah. Oke. Nah, terus habis itu penggunaan kata yang padat dan bermakna. Makanya kita melihat puisi itu barisnya itu tidak terlalu panjang, dia semakin padat begitu. Terus mengandung imajinasi dan perasaan, begitu. Kayak tadi apa namanya? Contoh Bapak itu kayak mengimajinasikan bagaimana Bapak itu menjelidik ikan warna-warni dan juga terumbu karang. Itu penuh dengan imajinasi. Terus habis itu penggunaan majas atau gaya bahasa. Jadi seperti apa ya, gaya bahasanya itu seperti contoh angin sepoi, hal-hal yang tidak familiar gitu. Biasa kan kita melihat angin sejuk begitu. Nah, dalam puisi itu selalu memakai kalimat yang majasnya atau gaya bahasanya yang berbeda. Terus ada rima dan irama. Artinya ada huruf-huruf yang sama di setiap akhir baris. Jadi, seperti ombak berlari di pantai, birunya putih menari-nari. Itulah rima. Oke. Nah, setelah kita sudah mengetahui lebih dalam mengenai puisi, maka kita akan berdiskusi. Kita akan coba buat kelompok. Tema diskusinya yaitu kita bedah puisi. Oke. Bapak mau bagi 2 kelompok. Oke, baik. Sebelum kita berdiskusi, karena Bapak lihat kalian sudah jenuh dengan materi tadi. Nah, makanya kita akan ice breaking dulu. Mari kita berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu buka tutup. Kalian tahu kan? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, duduk kembali. Terima kasih. Nah, baik. Sekarang kalian coba tempat duduknya dipisahkan biar ada pembeda antara kelompok satu. Kita buat 2 kelompok saja, kelompok 1 dan juga kelompok 2. Meski kalau di sebelah sini, terus bisa dirapatin kursinya sama sini. Biar ada. Oke. Nah, kelompok di sebelah kanan Bapak ini dia kelompok 1, sebelah kiri Bapak itu kelompok 2. Baik. Dalam LKPD ini terisi puisi yang tadi sebenarnya yang Bapak sudah bacakan. Bapak kan tidak menerangkan soal tema dan juga nasihat dalam puisi yang Bapak bacakan tadi kan. Makanya dalam LKPD ini Bapak meminta kalian untuk menemukan tema dan juga nasihat dari puisi yang Bapak bacakan tadi. Oke? Untuk kelompok 1, yang Bapak ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1, terus habis itu kelasnya juga. Untuk kelompok 2, silakan tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, dan juga nama kelasnya. Silakan. Nanti beritahu Bapak kalau misalnya sudah diselesaikan. Nanti kalian akan presentasi di depan nanti.
maju duluan? Kelompok 2 dong. Oke. Silakan perwakilan dari kelompok 2 sekarang maju ke depan. Ini mau dibaca apa? Yes. Enggak dibaca ya. Cuman Iya. apa yang kalian gambarkan? Ini yang bisa. Nah, jadi setelah diskusi kami menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama pertanyaannya adalah menurut kelompok kalian puisi Laut Biru di Depan Mata bercerita tentang apa? Setelah saya membacanya, ini puisi tersebut menceritakan tentang keindahan alam. Kemudian, Apakah betul? Iya. Menurut kalian? Iya. Oke. oke. Kemudian nomor 2, apa nasihat baik yang bisa kita ambil dari puisi tersebut, terutama tentang menjaga laut dan ciptaan Tuhan. Jadi nasihat baik yang saya ambil dari kelompok kami diskusi tadi, kita untuk menjaga alam serta tidak merusaknya, dan kita harus melestarikan alam tersebut. Gimana menurut kelompok 2? Sangat bagus. Oke. Kelompok 1 dipersilakan untuk memaparkan hasil diskusinya dulu. Nomor 1 itu menurut kelompok kami dari puisi Laut Biru di Depan Mata bercerita tentang keindahan alam. Yang kedua, nasihat baik yang dapat kita ambil dari puisi tersebut, terutama tentang menjaga laut dan ciptaan Tuhan, itu tetap menjaga keindahan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Ini pengen kalian, tapi kalian harus tahuan kelompok 2 menyuruhkan untuk tetap menjaga dan jangan merusak. Mungkin itu saja, kembali lagi. Oke. Nah, Bapak minyak dulu hasil kerja kalian. Tapi sebelum kita setelah kita mengerjakan LKPD ini, alfabetnya kita akan bermain game, tapi dalam tanda kutip kita akan membuat karya. Jadi dia bukan hanya sekedar game, tapi akan membuat karya. Nah, di sini Bapak memiliki media. Kelihatan nggak? Nah, dalam media ini nama medianya adalah saku puisi. Sakunya di mana? Nanti di dalam saku ini dia ada gambar pemandangan seperti yang Bapak paparkan tadi, tapi dia berbeda-beda. Nah, nanti di dalamnya itu ada gambar pemandangan, terus ada kertasnya. Nanti di kertas ini kalian akan menuliskan puisi sesuai dengan gambar yang kalian dapat. Oke? Nah, jadi setelah itu kalian akan menulis puisinya dan akan memajang karyanya, hasil karyanya di bagian sini. Tapi karena kalian hanya 2 kelompok, jadi kita hanya memakai dua saku saja. Oke, dipersilakan untuk, tapi di sini bebas ya, maksudnya tidak berpatokan di nomor. Misalnya kelompok 1 mau ambil nomor 1, dia bebas begitu, karena kalian kan hanya terbatas begitu kan, hanya terbatas, jadi kalian bebas. Misalnya kelompok 1 ambil nomor 3 bisa, kelompok 2 ambil nomor 1 bisa gitu. Oke. Karena yang tadi maju terakhir itu kelompok 1, maka kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan mengambil saku yang ada di dalam dalam kotak ini. Jangan lupa dulu ya. Oke, kelompok 2. Oke, sabar. Jangan dulu buka. Oke, sabar. Ya. Nah, sekarang kertas dibuka. Nah, gambarnya diangkat ke atas, tapi yang putihnya itu di hadapan kalian, yang bergambarnya itu di depan. Oke, balik sekarang, coba lihat. Apa yang kalian dapatkan?
gambar itu kalian akan membuat temanya, membuat puisi begitu di gambar ini. Minimal dia 4 bait saja. Oke. Minimal 4 bait. 4 bait. Jadi dia 1 2 3. 4 bait atau 4 baris? Ya, 4 bait. 4 bait kan bait seperti ini. Kalau baris kan dari kiri ke kanan. Oke. Oke. Judulnya terus habis itu Pak, puisi. ini belum atau Ini apa ya? Ini belum bisa kalian. Oke. Bapak beri waktu kalian 5 menit. Oke, Pak. Karena ini kan hanya simpel, hanya membuat puisi 4 bait, tidak banyak-banyak. Oke. Pak, bisa kan bait 2 baris aja? Bisa. Kan terserah ya. Bisa. Yang penting dia 4 bait. Dia 4 bait. Oke. 4 bait. 2 baris, 2 baris, bisa lah. Oke, waktunya lumayan berjalan sekarang, jadi manfaatkan karena ini bawakan saku puisi ini adalah bentuk menciptakan puisi secara spontan ya, jadi tidak perlu lagi dipikirkan secara mendalam. Oke, kita akan lihat. Dan kalian akan sebelum memajang hasil karya ini, kalian harus membaca puisi ini, oke? Membacanya dengan teknik yang bagus atau ya terserah kalian membaca seperti apa. Skill. Kita lihat. Ya, sangat hebat merangkai kata-kata dan juga kelompok satu juga lalai sangat hebat merangkai kalimat-kalimat di sini. Kita akan lihat hasil karya mereka. Oke, waktu berjalan anak-anak. Dikit lagi. Boleh kalian ada jiwa-jiwa artis. Sudah. Oke. Dalam hitungan mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Letakkan puisi di meja kalian, jangan ada pena. Dan kelompok 2 kalian apa ya? Sweet aja. Siapa yang mau membacakan puisi duluan? Jadi yang kalah dia akan membacakan duluan. Ya terserah. Mungkin ada sesuatu, mungkin apa. Nah, kalah. Oke, nah kelompok 1 yang akan membacakan puisinya. Silakan berdiri di depan. Tapi baca puisi tidak ada teman-teman. Ini baca saja. Jadi judul puisi kami yaitu Lemah Hijau di Pagi Hari. Wow. Hamparan hijau terbentang rapi, disentuh lembut cahaya pagi. Gunung biru berdiri dalam, dipeluk kabut yang perlahan hilang.
Silakan kelompok 2, Bapak yang berdepan untuk dibacakan puisinya. Berhubung kami dapat ruang kelas Pak, jadi panggil saya itu untuk Bang, oke, silakan. di ruang kelas ini aku belajar mendapatkan hal yang baru, walaupun banyak yang rasa abu-abu. Menimba ilmu bukan hal yang baru, tapi untuk karena sesuatu. Mantap sekali. Oke, bagus banget Rizky. Kamu pantas untuk menjadi penyair high class. Oke, duduk. Nah, oke. Nah, karena kalian sudah menciptakan puisinya, sekarang puisinya Bapak akan memaparkan di hasil karya. Nanti ini Bapak akan pajang di kelas begitu. Jadi teman-teman akan melihat karya-karya kalian. Oke? Ya. Nah, bentar. Bapak coba. Nomor 1 kan? Ya. Saya baca ini Pak. Nah, Gambarnya tidak buruk. bisa. Nah, oke. Nah, hasil karya ini Bapak akan bacakan di kelas nanti. Nanti teman-teman akan melihat karya kalian dan juga kalian akan mengingat begitu untuk membaca lagi puisi-puisi yang indah yang kalian pakai. Oke? Ya. Nah, baiklah. Karena kita sudah mengerjakan APD, kita sudah bermain games, tapi dalam tanda kutip menciptakan puisi, maka bukan berakhirlah, tapi kita akan lanjut lagi untuk belajar di di depan dengan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Bapak yang Bapak sampaikan dan Bapak berikan kepada kalian mengenai puisi, bagaimana apa surat puisi, apa itu puisi, cara menemukan temanya dan juga nasihatnya, dan juga kita sudah merangkai puisi-puisi. Nah, tapi sebelum itu karena kalian tadi kan terbagi kelompokan, maka coba kalian balik lagi ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, biar lebih teratur lagi, perbaiki tempat duduknya. Oke. Nah, karena sudah rapi tempat duduknya, maka kita ini kan masih jam pertama kan, nah, jadi masih ada jam kedua, kalian akan masuk lagi dengan mata pelajaran yang lain. Ini kan bahasa Indonesia, jadi mungkin sebentar akan belajar matematika. Baiklah, mungkin beristirahat akan sebentar lagi berbunyi. Jadi 5 menit lagi kalian di kelas, rapikan tempat duduk kalian dan siap-siap untuk jajan di kantin sebentar. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan bertanya lagi begitu sebelum menutupi, kan masih ada 5 menit juga kan sebelum menutupi pembelajaran ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi puisi ini? Senang, menggembirakan, mengesankan. Terutama pada bagian mana yang senang? Apakah wow, sangat menarik. Nanti kita buat kegiatan-kegiatan lagi untuk kita buat puisi begitu, oke? Dan menurut kalian sulit nggak pembelajaran ini? Sulit tapi menyenangkan Pak. Sulit tapi menyenangkan. Oke, nanti kita akan belajar lagi lebih lebih sederhana begitu agar kalian bisa lebih mengerti begitu. Tapi ada hal yang menyenangkan itu yang membuat puisi kan. Oke. Nah, mungkin itu saja yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian. Bapak akan memberikan nasihat juga kepada kalian bahwasanya kita mempelajari puisi ini kita mendapatkan pengetahuan, terutama mempelajari soal tema puisi, soal nasihatnya begitu. Contohnya tadi kan puisinya Bapak, puisinya kalian itu mengandung tema-tema yang baik, terus habis itu pesan-pesan yang baik begitu, yang akan membuat cara pola pikir kita itu makin berkembang dan
karakter kita makin baik ketika bertemu dengan teman sebaya ataupun orang yang lebih tua dari kalian. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. 2 menit lagi beristirahat. Terima kasih. Semua belajar, jangan malas-malas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.